Pembukaan film menampilkan Joey, seorang gadis kecil dengan kelincahan yang mencengangkan, menaklukkan lemari kayu di rumahnya. Jari-jari mungilnya mencengkeram erat, kakinya menapak presisi di celah-celah kecil, gerakannya cepat, penuh keyakinan, seolah ketinggian adalah habitat alaminya. Setibanya di ambang jendela, ia duduk menghadap panorama kota yang terhampar luas. Matanya memancarkan kegembiraan dan rasa bebas yang mendalam. Rumahnya adalah mahkota kaca di puncak gedung pencakar langit. "20 tahun kemudian, Joey tersentak bangun, cahaya kasar sudah membuktikan keterlambatannya yang parah. Dengan manuver gesit nan terburu-buru, ia berpakaian tanpa sempat menyentuh air, berpacu melawan waktu yang menggerogoti. Tepat di ambang pintu, ponselnya bergetar. Michael. Adiknya terdampar, meminta bantuan darurat di kedutaan. Joey bisa merasakan omelan pedas atasannya menanti. Namun setelah hela napas pasrah, ia membuang pikirannya tentang kantor. Kewajiban keluarga mengalahkan segalanya. Ia berbalik, menuju kedutaan. Okay, I'll be there. Di kedutaan, Joey menemukan Michael yang baru saja menginjakkan kaki di London setelah 15 tahun tinggal di Afrika. Derek, I was just about to call. Late and full of shit. We've spoken about this, Joey. Technically, I'm not that late. Technically, you're sacked. No. Look, Derek, it was a family emergency. Please, I cannot lose this job. I swear I'll be there by... 2. Get here by 2. Kepanikan mendesak Joey. Tidak ada waktu untuk mengantar Michael pulang, ia memutuskan untuk membawanya ke tempat kerja. Mereka bergegas menuju motor sport milik Joey. Namun motornya tiba-tiba mogok total. So, how was your day? Well, first my boss was being a Please don't swear. bad word because I was late. Then I got a call to come and get you. And because my boss is a bad word, if I'm not in by 2, the bad word would sack me. Apart from that, great. You? Yeah, I'm happy. Yeah, I get to be with my sister. Oh, please don't swear. For No more swearing. I said I'm sorry. 30 menit kemudian, mereka tiba di kantor, menara pencakar langit kaca yang berkilauan. Mereka memasuki lobi. Joey kehabisan waktu. Tunggu di sini. Ia meninggalkan adiknya, bergegas menghadapi sanksi. I'll be back. How long? I need to go. Saat Joey melangkah melewati batas lobi, ekspektasi runtuh. Ia bukanlah pekerja kantoran, melainkan pembersih kaca gedung pencakar langit. Setiap hari adalah pertaruhan nyawa, membersihkan kaca berkilauan itu hingga tampak tak bertepi. Pintu lift terbuka. Dengan efisiensi, ia menyambar tali dan peralatan, mengenakan sabuk pengaman tebal, lalu mengunci setiap cara biner. Semua gerakannya memancarkan otoritas seorang profesional. Begitu ia bergantung di sisi gedung, rasa takut sama sekali tak terlihat dari wajahnya. Angin berhembus kencang, namun tangannya tetap tenang saat membersihkan jendela satu persatu. Sementara Joey sedang bekerja, kebosanan mulai mencekik Michael. Ia bangkit dari kursi, rasa penasaran yang tak terkendali menariknya. Tanpa izin, ia menyelinap naik, mengabaikan bahaya yang mengintai. Sementara itu, aura kemewahan menyelimuti kantor utama. Jeffrey dan Gerald, dua bersaudara pemilik gedung pencakar langit ini, sedang bersinar di hadapan kamera. Dikelilingi mikrofon dan lampu sorot, mereka berbicara tentang kesuksesan dan pesta besar yang menanti malam nanti. With me are Jeffrey and Gerald Milton, owners and CEOs of Agnian Energy. Thank you for joining me. Pleasure.
My brother and I and everyone here at Agnian are passionate about cleaner strategies for a cleaner future. Absolutely. Di saat Joey sedang sibuk membersihkan jendela di luar gedung, salah satu rekan kerjanya tiba-tiba menghampiri. Mereka sempat berbincang sebentar tentang acara yang akan diadakan sang pemilik perusahaan nanti malam. Joe segera menyudahi obrolan dan meminta rekannya untuk kembali bekerja, agar pekerjaan mereka cepat selesai sebelum malam tiba. I'm done. Have a good one, yeah? Will do, Dad. Later, Joey. Beberapa saat kemudian, langit mulai membiru gelap, menandakan malam dan pesta akan segera tiba. Joey masih menggantung sendirian di sisi gedung, berpacu menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba, ia tersentak. Michael ada di sana, entah bagaimana menyelinap tanpa terdeteksi ke ketinggian itu. Kepanikan menyergap Joey. Ia memberi isyarat keras, mendesak adiknya segera turun untuk menghindari teguran yang menghancurkan. Namun, Michael menolak, mengeluh kebosanan yang mencengkeram di lobi. Mata Joey kini memancarkan kemarahan, bercampur takut. Ia berbisik tegas, "Jika ketahuan konsekuensinya fatal, aku akan kehilangan pekerjaan ini." You can't be up here, Michael. You'll get me sacked. Go down. I'll be 2 minutes. I want to go home. Get in the lift and go down. Fuck you, Joanna! No, you. Go on then. Where are you going? Come back. Away from you! Like you want! Have you cleaned that bird yet? It's done. I'm coming up. Nice try. Get in. I'll take you there. Derek, I've got something I have. Bullshit! Get on with it. Sementara itu di dalam gedung para tamu undangan sudah mulai berdatangan termasuk keluarga dari pemilik gedung. Saat itu Jeffrey terlihat mengobrol antusias dengan beberapa tamu. Sementara Gerald, kakaknya mengajak seorang wanita masuk ke dalam kamar untuk bermantap-mantap sebelum acara dimulai. Tiba-tiba, keheningan mencekam. Sekelompok orang bertopeng menerobos masuk dengan brutal, mereka langsung memuntahkan timah panas ke arah petugas. Dalam sekejap mata, pesta mewah itu berubah menjadi neraka. Teriakan melengking dari para tamu yang berlari tanpa arah bercampur dengan kepulan asap gas anestesik yang mulai menyelimuti seisi ruangan. Para perampok bertopeng itu segera membagikan masker pernafasan kepada Jeffrey dan beberapa tamu VIP, kemudian mengikat tubuh mereka dan memaksa duduk di atas panggung hiburan. Greedy, needy, sleazy, selfish, snotty. Dari kelompok penyerang itu Marcus, sang pemimpin. Ia memiliki karakter tenang yang menakutkan. Dengan langkah terkontrol, Marcus menyampaikan pesan yang meskipun terdengar sederhana, namun membawa bobot perintah dan ancaman. If you are good, if you play nice, I promise you will live to see it. Namun saat Marcus melepaskan pandangannya ke sekeliling, ia tiba-tiba menyadari sesuatu, di mana Gerald ternyata tidak ada di tempat. Marcus lalu menoleh ke Jeffrey seolah-olah menuntut jawaban kemana perginya Gerald. Meskipun awalnya berpura-pura tak tahu, akhirnya dengan terpaksa mengaku kalau saudaranya itu sedang berada di kamar nomor 572. Jeffrey, where's Gerald? Where's your brother, G? I only ask once. Apartments 5, 2, 6. Sementara itu, di luar, Joey memanggil operator, meminta gondola pembersih segera diturunkan, pekerjaannya selesai. Kini, satu-satunya hal yang ia takuti adalah Michael, bom waktu yang sedang bergerak di dalam gedung. Saat operator bersiap menurunkan tali, tiba-tiba keadaan menjadi kacau. Okay, done. Get me up, Derek. Just going for a slash. Back in 5. Maybe 10. Just get me up. Come on, Derek. Jesus. Derek? Derek! Derek, stop dicking around.
Setelah membantai semua orang yang berada di dalam ruangan operator, mereka dengan cepat mengambil alih sistem keamanan gedung, melumpuhkan sistem pertahanan cyber, agar dengan mudah mengakses pintu otomatis dan CCTV, mengendalikan akses kontrol biometrik, agar mereka bisa mengontrol siapa saja yang bisa masuk ke area tertentu. Di sisi lain, Joe mulai merasa aneh karena gondolanya tak kunjung diturunkan. Ia mencoba memanggil operator berkali-kali, tapi tak ada jawaban karena tentu saja ia belum mengetahui bahwa semua operator sudah tewas ditembak. Joe yang mulai terlihat kesal pada akhirnya memutuskan memanjat tali untuk mencapai lantai atas. Namun begitu ia tiba di sisi jendela sebuah kamar bernomor 572, Joe justru menyaksikan kejadian yang membuat darahnya tiba-tiba seakan membeku. Bagaimana tidak, ia melihat seorang pria bertopeng masuk ke dalam kamar tersebut. Sementara Geralt dan seorang wanita sudah dalam keadaan tak sadarkan diri akibat efek gas anestesik yang sudah menyebar melalui saluran ventilasi gedung. There we go. Wakey, wakey, hands off Snakey. Ooh, hey, Jerry. Saat gondola mogok, Joey langsung berasumsi gedung telah diambil alih. Di tengah kebingungan yang mencekiknya, ia mencoba menarik perhatian. Ia membuka mulut, berteriak sekuat tenaga ke arah jalanan di bawah yang tampak jauh. Namun, percobaan itu sia-sia. Suara teriakannya lenyap ditelan angin. Help! Help! Hey! Help! Sementara itu, Michael juga terjebak di lantai lain terisolasi dalam sebuah ruangan yang masih dipenuhi oleh sisa gas anestesik. Michael mencoba tetap tenang, namun seiring berjalannya waktu, rasa takut kehilangan kesadaran membuat Michael semakin panik. Namun siapa sangka pria bertopeng salah seorang anak buah Marcus yang membawa Gerald ternyata adalah rekan kerja Joe bernama Noah. Room service. Where'd you want him? Noah, make him decent. Let's have no hysterics, no heroics, no... Setelah Gerald diseret paksa ke ruang utama, Marcus dengan wajah dingin segera memerintahkan Noah untuk memulai pemerasan. Namun, target mereka bukanlah perhiasan atau uang tunai. Marcus mengincar sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah flash disk kecil yang menyimpan seluruh aset milik keluarga Jeffrey dan Gerald. Sebuah kekayaan digital yang nilainya fantastis. People are trying to take money from us. Let us go. Whatever you were hoping to steal, we'll stop it. We don't want your money, Jeff. What do you want? Namun meski awalnya disiksa dan diancam, Jeffrey tetap bongkam menolak memberitahu di mana keberadaan flash disk tersebut. Hingga hal itu membuat Noah kesal dan menghabisi Jeffrey saat itu juga. Marcus melihat kebrutalan tanpa kendali dari Noah, sontak diliputi kemurkaan. Ia telah berulang kali memperingatkan agar menghindari korban jiwa sandera. Meskipun Noah sempat membangkang dengan ngotot, kecaman bosnya membuatnya meminta maaf, menjanjikan kepatuhan. Namun adegan kekerasan itu terekam jelas oleh Joey dari luar jendela. Ia sadar, ini bukan perampokan biasa, melainkan aksi terorganisir yang sangat profesional. Terdorong oleh lonjakan kemanusiaan, Joey bertindak cepat. Ia kembali ke gondola, menemukan sebotol bensin di kotak alat. Sebuah ide cemerlang dan berbahaya memenuhi benaknya. Joey segera mengoleskan cairan itu ke kaca dan menyulutnya. Seketika, kuburan api besar menyala di ketinggian, menarik tatapan warga di bawah, dan memaksa polisi untuk segera merespons lokasi itu. What the hell is wrong with you? Fucking talk. Marcus, you're breaking bread with them and haven't got me. We agreed no killing. You knew exactly who I was before you brought me. Noah, this is not the way. We've got multiple reports of an SOS at Agnew Tower. Police inbound rapid response. How? There's a fucking SOS on the side of the building. Someone went old school. Outside? What, one of the cleaners? Find them. Z, send a message to the police warning we have hostages.
Sementara itu Geralt yang terlihat mulai putus asa, tiba-tiba nekat mencoba kabur melarikan diri. Namun aksinya ketahuan Marcus dan salah seorang anak buahnya, sehingga dengan cepat mereka mengejar Geralt yang saat itu tengah berlari menuju ke kamar sebelumnya. Di waktu yang bersamaan Noah pada akhirnya menemukan Joey yang masih berada di dalam gondola. Menyadari tak mungkin menangkap Joey yang masih berada di luar sana, Noah pun mendapatkan ide yang cukup brilian. Menghubungi Z yang berada di ruang operator, meminta Z untuk memainkan gondola tersebut hingga membuat Joey merasa dipermainkan layaknya boneka. Sweet. Bring her up. Bring her in. Window cleaner banjacks the cradle. She's stuck. Sementara itu, Graal yang berhasil masuk ke dalam kamarnya mencoba menghubungi polisi. Namun, sebelum sempat menekan tombol panggilan, Marcus dan anak buahnya berhasil menerobos masuk ke dalam. That was very, very stupid, Gerald. Geralt belum sempat menjawab di mana keberadaan flash disk tersebut, Noah tiba-tiba menerobos masuk, mengambil alih situasi dengan brutal. Moncong senjatanya langsung menghujam ke arah Geralt. Marcus, sang pemimpin sontak menggeram peringatan, mendesak Noah agar segera menurunkan senjatanya. Tak perlu ada yang mati. Namun, begitu kata-kata itu terucap, Put the gun down. You know, I don't think I will. You already killed one Milton. We can't lose them both. Nobody's listening to you, Marcus. Noah, put the fucking gun down or I'll put you down. So you're lucky, Jerry. You I need. I'm only gonna ask you this once, Wyatt. Are you in or out? Z? Looks like I'm all in. I mean, look at me. Dan mulai saat itu Noah pada akhirnya mengambil alih kepemimpinan kelompok. Berbuat sesuka hati, bahkan bertindak brutal dengan seenak jidatnya. I know some of you were loyal to Marcus, but that's done. It's my way now. Same broad strokes, just a few key changes. True believers only. Every movement needs its martyrs. Try running now. So you're done. You get the explosives ready, okay? You're killing people, I am killing people. The ones that get in my way. But it's not personal. But everyone's got a personal, Joey. What's yours? And Michael? Please tell me he's not still here. He left. Got bored waiting. Hey guys, our cleaner's little brother Mike is somewhere in the building. Could you find him and bring him to me? If you touch him, I thought he left. I will end you. No, we're not ready. We need more time. Your guests are almost here. You invited them, Joey. This was your night. 999. There's a crazy woman outside the Acnean Tower with a gun. She's gonna kill someone. You need to get here. Get here now. You fucking psycho. So, why don't you point that gun at the street, straight down, and empty the clip? Go fuck yourself. Oh, shit. Look who it is. Helena. No, she's pregnant. Even more of a reason this is the world to be bringing a kid into, now is it? Don't do it, please. If you don't want her to die, all you have to do is get shooting. Lose the silencer, let's make a bang, and no easy shots. Got the target. Come on, quickly move! Out! Turn around, put your hands in the air. We're hearing reports that
that the Agnian Tower is under siege. While we are awaiting confirmation of hostages, we can confirm that several shots were fired from halfway up the building itself by an as yet unidentified woman. I think it's fair to say the cleaner has their full attention. I've got the shot. I'm not with them! Don't shoot! Don't shoot! Doc? Yes. Spotters have ID'd the shooter as Joanna Locke, one of the window cleaners, ex-army, SRR. Made it through Marine selection only to assault a squad mate, then quit. Troubled childhood, abusive father, brother in care, drug fines, self-medicating. Classic unstable ex-soldier. She's going for the body. Hold your fire. She's holding a device. I'm not one for doing nothing. We're not doing nothing, Royce. We're waiting till we learn more. If she lit that sign because she wants attention, she's not. Nobody makes a move unless I say so. Sialnya, Joey terpeleset, tubuhnya terperosok. Dengan refleks cepat, ia berhasil mencengkeram erat sisi bawah gondola, membuatnya tergantung di udara. Meskipun dalam bahaya ekstrem, Joey tetap tenang. Ia segera menghubungi detektif Roth di bawah. For you, it's Joey Locke. Hello, Joey. Don't shoot! I'm not with them! We won't shoot. Dan saat itulah Joy memberitahu Roth bahwa di dalam gedung sedang terjadi perampokan. Sehingga yang perlu diselamatkan adalah para sandera yang saat ini berada di dalam. Karena insiden itulah alasan mengapa ia terjebak di atas sana. As soon as we can. Forget about me! You need to get inside! And we will. My brother's in the building. His name is Michael Locke. We're gonna get him You too. have to find him, please. Please. You mentioned Sementara itu, di dalam gedung semua sandera kini terkulai pingsan, tak menyadari kengerian yang mengikat mereka. Tubuh mereka telah dipasangi rompi peledak senyap. Semua bom itu terhubung ke jam tangan Noah. Detak jantungnya adalah pemicu. Jika nadi Noah berhenti, atau ia tewas, seluruh bom akan meledak serentak, menghancurkan semua sandera. Ini adalah rencana pelarian terakhir Noah. Jebakan yang disusun matang. Tameng yang memastikan polisi tidak akan berani menembaknya. Karena kematian Noah berarti kematian massal. Superintendent Claire Hume is on the line. Patch her through. Noah Santos? Detective Claire Hume. What happened with Marcus Blake? Creative differences. Your boys in the chopper and on the rooftop should know that I'm wearing a dead man's switch synced to my pulse. So if my heart stops beating, the whole building explodes. Namun sayangnya, ancaman Noah tidak serta-merta membuat detektif percaya begitu saja. Ia justru nekat mengirim satu tim pasukan anti-terornya. Dan begitu mereka masuk, Speaking of numbers, Claire, why are there 5 SWAT guys sniffing around the entrance? Get them back! ledakan itu seketika membuat Roth pada akhirnya baru percaya bahwa ancaman Noah bukan hanya sekedar gertakan semata. Joey. I warned you. What the hell are you thinking? Noah's hooked up to a dead man's switch, so we can't move our teams in. We can't get the hostages out. He's got us by the balls. You maybe. I'm going in. How are you going to do that? I'm working on it. 5 police officers have been killed in a blast. Anti-humanist terrorist Noah Santos has yet to make any demand. Di dalam gedung, Noah mendesak dengan brutal, menuntut lokasi flash disk dari Gerald. Namun, Gerald tetap bersikeras menolak. Wajahnya menunjukkan tekad mati daripada menyerahkan harta keluarga yang melimpah. Secara paralel, Joey di luar sedang berjuang keras. Ia mencoba memecahkan jendela, namun dinding kaca itu tebal, dingin, dan kokoh. Setiap upayanya sia-sia, kelelahan fisik mulai mencengkeram. Di ambang keputusasaan, saat ia hendak menyerah, ide baru mulai terbentuk. Oh my god! Are you okay? No, not okay. I'm quite stressed. Squeeze. Can I get up first? Yes. Good idea. Melihat Michael masih utuh di tengah kegilaan teror Noah, hati Joey diliputi kelegaan mendalam. Tanpa membuang waktu, keduanya segera berlari kencang, target mereka, ruang kontrol. Aksi mereka tidak luput dari mata pengintai. Tepat di tengah perjalanan, mereka terpergok oleh 3 anak buah Noah. She's alive. She's inside. Find her! Stay here.
Setelah berhasil mengirim 3 anak buah Noah ke alam baka, Noah dan Michael kemudian melanjutkan rencana mereka yang sempat tertunda, yaitu memasuki ruang kontrol. Dan di sana mereka menghabisi Z dan rekannya yang sedang berjaga. Come on! Di dalam ruang kontrol, Joey dan Michael secepat kilat menguasai sistem keamanan gedung. Mereka juga berhasil mengambil flash disk berisi aset Bitcoin fantastis yang tersimpan di sana. Joey segera menghubungi Noah, suaranya penuh provokasi. Flash disk itu kini di tangannya. Ia menawarkan pertukaran, bebaskan Sandera, maka harta itu milikmu. Noah setuju, meminta Joey datang ke ruang penyimpanan barang. Sebelum pergi, Joey menghubungi detektif, mengaktifkan rencana darurat mereka. Ia memastikan semua akses dan sistem keamanan gedung telah dikunci ulang dari Noah. Joey kemudian memohon Michael turun ke lobi menunggu tim penyelamat. Michael awalnya menolak keras, khawatir keselamatan kakaknya. Namun, di bawah desakan kemanusiaan Joey, adiknya mengangguk dengan berat hati menerima permintaan itu. Michael, please. Where are you, Joey? Utility. See if you can do better than the last 3 arseholes you sent. Setibanya di sana, Joy melihat Noah yang ternyata datang tidak hanya sendiri, melainkan bersama kedua anak buahnya. Merasa bahwa Noah bakalan bermain licik, Joy mau tak mau harus bermain licik pula dengan menghabisi kedua anak buah Noah terlebih dahulu. Sementara itu di waktu yang bersamaan, tim pasukan anti-teror yang dikirim detektif Ruth berhasil memasuki lift untuk naik ke lantai atas tempat Sandra saat ini berada. Dan begitu lift terbuka, setelah menghabisi 2 bayangan anak buahnya, Joey akhirnya berhadapan langsung dengan Noah. Kelicikan Noah terlihat jelas. Ia menuntut Joey menyerahkan flash disk terlebih dahulu, baru Sandera dibebaskan. Tentu saja Joey tidak termakan janji itu. Di tengah ketegangan membekukan, mata Joey mencuri pandang ke jam pemicu di pergelangan Noah. Di saat itulah Noah menyerang tanpa aba-aba. Nice, Joey. Finally putting other people's interests above your own. Shame, though, it's the wrong people. Now give me the drive. Do you think I'm dumb enough to keep it on me? You! Where the fuck is it? It's gone. Dalam kondisi tergantung di ujung jendela gedung, Noah mengancam akan menjatuhkan dirinya, di mana tindakan itu ia lakukan untuk menakut-nakuti Joey, sebuah ancaman terakhir yang menurutnya paling ampuh. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jika Noah mati, jam tangan yang ia kenakan akan mendeteksi berhentinya denyut nadi, yang secara otomatis akan memicu ledakan besar di seluruh gedung dan menewaskan semua sandera di dalamnya. Namun Joe sama sekali tidak gentar dengan ancaman itu. Bahkan dengan tenang ia mempersilahkan Noah untuk melompat sekarang juga. Sebab tanpa disadari Noah, saat pertarungan mereka sebelumnya, Joey sempat mengambil jam tangan tersebut dan kini jam itu sudah terpasang di pergelangan tangannya sendiri. Beberapa saat kemudian, semua sandera berhasil dievakuasi. Detektif Roth menghampiri Joey. Ia mengucapkan terima kasih, mengakui bahwa tanpa aksi Joey, nasib para sandera akan tak terbayangkan. Sebagai bentuk apresiasi, Roth menawari Joey posisi di kepolisian. Namun Joey menolak tawaran itu. Ia telah menemukan kenyamanan sejatinya sebagai pembersih kaca, di mana ketinggian ekstrem bukanlah ancaman, melainkan sumber kebebasan mutlak yang ia cari. You did a good thing tonight, Joey.
Tak lama kemudian, Michael datang. Kedua kakak adik itu lalu saling berpelukan. Mereka bersyukur kejadian itu tak sampai merenggut nyawa mereka. Michael kemudian menunjukkan sesuatu yang membuat Joey kaget, di mana ternyata Michael masih menyimpan flash disk milik keluarga Gerald. Dan film pun selesai. I'm better than okay. I was just asking you